mengotori kami, ya, sebagai anak bangsa. Kami masih menunggu teman-teman dari pihak kepolisian berjanji akan memfasilitasi kami untuk bertemu dengan perwakilan dari Amnesty. Karena mereka tidak ada niat baik, apa yang akan kita lakukan, kawan-kawan? Kita akan masuk, setuju? Kita akan jemput paksa, biar mereka tahu bahwa Laskar Merah Putih serius. Sudah hadir tengah-tengah kita juga Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih Indonesia, Baby Kumalasari. Nanti beliau akan membacakan pernyataan sikap kita terhadap aksi damai kita. Teman-teman dengarkan baik-baik. Setuju? Oke teman-teman semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya Laskar Merah Putih? Oke, ya saya sebagai Ketua Sri Kandi Baby Kumalasari di sini akan menyatakan pernyataan sikap. KKB Papua terus melakukan pembantaian. Tidak hanya anggota TNI dan Polri, warga sipil juga turut menjadi korban. Terbaru, 8 pekerja Palapa Timur Telematika tewas setelah ditembak. Polisi mengalami luka di kepala setelah dipukul benda tumpul oleh peserta demo. Aksi tersebut mengakibatkan 1 orang perwira polisi mengalami luka di kepala setelah dipukul benda tumpul oleh peserta demo. Aksi tersebut bahkan tidak mengantongi izin dan memaksa masuk ke lokasi objek vital atau Istana Negara, di mana suara NGO dan aktivis HAM ketika melihat kejadian ini. Kepada saudaraku Usman Hamid, pemerintah memberi kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi hak asasi manusia. Namun, apa yang diperlihatkan terhadap saudara-saudara kita dari POK yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua kemarin telah mencederai HAM itu sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Di manakah indera penglihatan dan pendengaran saudara Usman Hamid ketika ada kelompok tertentu yang jelas-jelas tidak memiliki izin selalu berulang-ulang menyampaikan pendapat di muka umum, lalu melakukan provokasi terhadap aparat keamanan sehingga aparat keamanan bertindak tegas terukur. Namun di framing itu sebagai tindakan represif dan melanggar HAM. Kami menyarankan kepada saudaraku Usman Hamid bahwa kebebasan HAM tidak bisa dijadikan pembenaran berbuat keonaran, sebab kebebasan berekspresi itu tidak sebebas-bebasnya. HAM bisa dibatasi oleh kepentingan nasional asalkan tidak diskriminatif. Kepada saudaraku, jangan sampai kami ragu terhadap kecintaan tanah lahir Anda. Jangan sampai kami ragu terhadap kewarganegaraan Anda. Karena kami tahu Anda adalah insan manusia dari salah satu suku bangsa yang dibalut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Oleh karena itu, dasar prinsip HAM equity, keadilan, dignity, martabat, dan humanity, kemanusiaan. Dan kami dari Laskar Merah Putih menuntut sebagai berikut. 1. Mendukung pemerintah dalam pembentukan DOB tanah air saudara kita di Papua demi kesejahteraan rakyat Papua. 2. Kami menuntut organisasi non-pemerintah yang mendapat aliran dana dari luar negeri seperti Amnesty International Indonesia, saudara Usman Hamid CS, serta aktivis dan NGO lainnya agar tidak menjadi proksi yang punya kepentingan asing dan dengan membuat narasi-narasi yang melanggar prinsip-prinsip HAM keadilan atau cenderung memihak KKB sehingga terkesan diskriminatif dan standar ganda
yang berdampak kepada situasi keamanan yang mengakibatkan jatuh korban sipil yang banyak. Ketiga, kami mendukung TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok-kelompok yang mengancam keutuhan NKRI di Indonesia. Nanti beliau akan membacakan pernyataan sikap kita terhadap aksi damai kita. Teman-teman dengarkan baik-baik. Setuju? Oke, ya, saya sebagai Ketua Serikandi BRP Kumalasari di sini akan menyatakan pernyataan sikap. KKB Papua terus melakukan pembantaian. Tidak hanya anggota TNI dan Polri, warga sipil juga turut menjadi korban. Terbaru, 8 pekerja Palapa Timur Telematika tewas setelah ditembak oleh KKB Papua. Pembentukan daerah otonomi baru Papua adalah salah satu solusi kebijakan pendukung untuk kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, hingga masyarakat Papua dapat merasakan manfaatnya. Aksi teror oleh sekelompok kriminal bersenjata KKB di Papua terus berulang-ulang kali. Masyarakat diharapkan dapat mewaspadai kelompok proksi yang memanfaatkan situasi konflik. NGO yang pendanaannya dari luar negeri dan aktivis seperti Usman Hamid dan Veronica Koman juga dianggap sebagai bagian dari proksi tersebut, di mana baik secara sengaja maupun tidak sengaja masuk dalam perangkap kepentingan asing. Pada hari Jumat 11 Maret 2022, kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa yang provokatif dan anarkis di depan Kementerian Dalam Negeri. Aksi tersebut mengakibatkan 1 orang perwira polisi mengalami luka di kepala setelah dipukul benda tumpul oleh peserta demo. Aksi tersebut mengakibatkan 1 orang perwira polisi mengalami luka di kepala setelah dipukul benda tumpul oleh peserta demo. Aksi tersebut bahkan tidak mengantongi izin dan memaksa masuk ke lokasi objek vital atau istana negara. Pemerintah memberi kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi hak asasi manusia. Namun, apa yang diperlihatkan terhadap saudara-saudara kita dari POK yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua kemarin telah mencederai HAM itu sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Indra penglihatan dan pendengaran saudara Usman Hamid ketika ada kelompok tertentu yang jelas-jelas tidak memiliki izin selalu berulang-ulang menyampaikan pendapat di muka umum, lalu melakukan provokasi terhadap aparat keamanan sehingga aparat keamanan bertindak tegas terukur. Namun di framing isu sebagai tindakan represif dan melanggar HAM. Kami menyarankan kepada saudara Usman Hamid bahwa kebebasan HAM tidak bisa dijadikan pembenaran berbuat keonaran, sebab kebebasan berekspresi itu tidak sebebas-bebasnya. HAM bisa dibatasi oleh kepentingan nasional asalkan tidak diskriminatif. Saudaraku, jangan sampai kami ragu terhadap kecintaan tanah lahir Anda. Jangan sampai kami ragu terhadap kewarganegaraan Anda. Karena kami tahu Anda adalah insan manusia dari salah satu suku bangsa yang dibalut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Oleh karena itu, dasar prinsip HAM equity, keadilan, dignity, martabat, dan humanity, kemanusiaan. Dan kami dari Laskar Merah Putih menuntut sebagai berikut. 1.
rakyat Papua. 2. Kami menuntut organisasi non-pemerintah yang mendapat aliran dana dari luar negeri seperti Amnesty International Indonesia, Saudara Usman Hamid CS, serta aktivis dan NGO lainnya agar tidak menjadi proksi yang punya kepentingan asing yang melanggar prinsip-prinsip hak keadilan atau cenderung memihak KKB sehingga terkesan diskriminatif dan standar ganda yang berdampak kepada situasi keamanan yang mengakibatkan jatuh korban sipil yang banyak. Ketiga, kami mendukung TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok-kelompok yang mengancam keutuhan NKRI di Indonesia. Keempat, proses hukum pelaku dalam pimpinan POK aksi UNRAS di depan Kemendagri yang telah berbuat anarkis dan memaksakan kehendak yang merupakan pelanggaran HAM sehingga mengakibatkan korban dan mengganggu kepentingan hak dasar orang lain atau masyarakat. NKRI harga mati, orang Papua saudara kami. Amnesty International jangan provokasi saudara kami. NGO asing jangan jadi diprovokasi. Proses hukum stop anarkis. Tolak amnesti sekarang juga. Tolak amnesti sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Markas besar Laskar Merah Putih dan beberapa wilayah yang tergabung dalam aksi damai ini. Dalam hal ini saya hanya menegaskan bahwa organisasi kami adalah berbasis jelas. Kepentingan kami adalah hak suara dari masyarakat. Kepentingan yayasan adalah individu yang bisa diperintir untuk kepentingan segelintir orang. Saya berharap suarakan tentang hak undang. TNI Polri adalah bagian dari personil yang diatur dalam tatanan kehidupan bernegara yang diurus dalam undang-undang. Anda perlu pahami itu. Anda juga bawahi internasional dalam penyebutan. Kopi aja dulu kita, Bro. Pada hari ini sangat senang sekali. Ini aksi pertama saya untuk ikut serta dalam aksi damai dari Laskar Merah Putih, dan kebetulan saya saat ini ditemani oleh ketua-ketua saya yang sangat saya hargai. Ada Ketua Mada DKI Jakarta Haji Agus Salim, ada abang kita juga Ketua Harian Jack Newa, ada abang kita juga Bang Wahyu
apa bang? Ketua harian ya bang? Ketua harian. Nah ini pentolan-pentolan di DPP jangan lupa Laskar Merah panglimanya di Putih. samping. Panglima kita dari DKI, Pangda kita. Daeng Adi. Ini pentolan-pentolan yang sangat saya hargai, senior-senior saya. Dan kebenaran saya di sini sebagai Ketua Serikandi Laskar Merah Putih seluruh Indonesia, mewakili seluruh wanita seluruh Indonesia. Dan ini adalah sisi lain saya dari seorang pengacara, seorang artis, dan saat ini saya juga aktif di Ormas Laskar Merah Putih. Nah mungkin abang dulu mungkin bisa dibuka bang, agenda hari ini bang bisa dijelaskan. Ketua harian. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini Laskar Merah Putih DKI Jakarta, juga ada Laskar Merah Putih dari Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hari ini kita melakukan aksi damai. Aksi damai terkait dengan adanya NGO asing yang disokong oleh asing yang ingin mengguncang, yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Kami sebagai anak bangsa, apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Serikandi Mabes LMP se-Indonesia, BRI, bahwa kita menolak keras adanya NGO asing yang ada di Indonesia. Kami tahu dan kami sudah banyak mendengar informasi bahwa adanya NGO asing yang ada di Indonesia ini terlalu banyak mencampuri urusan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dari itu, Ibu Berbi sebagai bagian dari keluarga besar Laskar Merah Putih seluruh Indonesia menyatakan sikap menolak keras adanya NGO asing yang ada di Indonesia. Kedaulatan kita selalu diobok-obok oleh antek-antek asing. Dan kenapa ada di Amnesty? Karena Amnesty ini adalah bagian juga dari yayasan NGO yang ada di Indonesia. Usman Hamid dan rekan-rekan terlalu banyak mengeluarkan statement yang cenderung untuk provokasi terkait adanya pelanggaran HAM. Ya, mereka tidak melihat sisi lain bahwa aparat TNI Polri sudah bekerja maksimal secara tegas dan terukur, ya, terkait dengan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa Usman Hamid dan rekan-rekan selalu menggoreng yang namanya isu HAM? Mereka selalu memframing isu-isu HAM untuk dijadikan jualan kepada lembaga-lembaga internasional. Itu kita tidak ingin, ya. Stop yang namanya memprovokasi, propaganda bahwa NKRI adalah harga mati. Kami tidak ingin lagi kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin dari kami itu yang kami sampaikan. Ada yang tambahan? Ya, abang kita silakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih dengan pengurus Markas Besar sudah hadir, ada Jawa Barat dan ada Banten, ada Ketua Harian, Kang Wahyu, ada Mbak Berbi, ada Pangda kita. Semoga kita alhamdulillah tadi sudah diterima untuk menyerahkan ya bukti supaya beliau jangan lagi mengganggu ketertiban yang ada negara kita, karena Papua adalah saudara kita. Saya berharap kejadian ini jangan lagi di polisi lagi oleh oknum-oknum yang ada di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, oke. Sarip mana Sarip? Ada. Rip. Record. Ya. Siap, oke ya. Oke, dimulai. Ya, oke, terima kasih semuanya pada hari ini. Hari ini sangat senang sekali. Ini aksi pertama saya untuk ikut serta dalam aksi damai dari Laskar Merah Putih. Dan kebetulan saya saat ini ditemani oleh ketua-ketua saya yang sangat saya hargai. Ada Ketua Mada DKI Jakarta, Haji Agus Salim. Ada abang kita juga, Ketua Harian, Jack Newa. Ada abang kita juga, Bang Wahyu. Bang Wahyu, apa bang? Ketua Harian ya bang? Ketua Harian. Nah ini pentolan-pentolan di DPP jangan lupa Laskar Merah panglimanya di Putih. samping. Panglima kita dari DKI, Pangda kita. Maaf, Daeng Adi. Ini pentolan-pentolan yang sangat saya hargai, senior-senior saya. Dan kebenaran saya di sini sebagai Ketua Serikandi Laskar Merah Putih
seluruh Indonesia, mewakili seluruh wanita seluruh Indonesia, dan ini adalah sisi lain saya dari seorang pengacara, seorang artis, dan saat ini saya juga aktif di Ormas Laskar Merah Putih. Nah mungkin abang dulu mungkin bisa dibuka bang, agenda hari ini bang bisa dijelaskan varian. Ya. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini Laskar Merah Putih DKI Jakarta, juga ada Laskar Merah Putih dari Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hari ini kita melakukan aksi damai. Aksi damai terkait dengan adanya NGO asing yang disokong oleh asing yang ingin mengguncang, yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Kami sebagai anak bangsa, apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Serikandi Mabes LMP se-Indonesia, Bu Berbi, bahwa kita menolak keras adanya NGO asing yang ada di Indonesia. Kami tahu dan kami sudah banyak mendengar informasi bahwa adanya NGO asing yang ada di Indonesia ini terlalu banyak mencampuri urusan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dari itu, Ibu Berbi sebagai bagian dari keluarga besar Laskar Merah Putih di seluruh Indonesia menyatakan sikap menolak keras adanya NGO asing yang ada di Indonesia. Kita tidak ingin Laskar Merah Putih, kedaulatan kita selalu diobok-obok oleh antek-antek asing. Dan kenapa ada di Amnesty? Karena Amnesty ini adalah bagian juga dari yayasan NGO yang ada di Indonesia. Usman Hamid dan rekan-rekan terlalu banyak mengeluarkan statement yang cenderung untuk provokasi terkait adanya pelanggaran HAM. Ya, mereka tidak melihat sisi lain bahwa aparat TNI Polri sudah bekerja maksimal secara tegas dan terukur, ya, terkait dengan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa Usman Hamid dan rekan-rekan selalu menggoreng yang namanya isu HAM? Mereka selalu memframing isu-isu HAM untuk dijadikan jualan kepada lembaga-lembaga internasional. Itu kita tidak ingin, ya. Stop yang namanya memprovokasi propaganda bahwa NKRI adalah harga mati. Kami tidak ingin lagi kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin dari kami itu yang bisa kami sampaikan. Ya, abang kita silakan. Cukup. Dan terima kasih minat pengurus markas besar yang hadir ada Jawa Barat, ada Banten, Ketua Harian, Kang Wahyu, Kang Berbi, dan pengajar kita. Semoga kita alhamdulillah sudah diterima menyerahkan ya bukti supaya beliau jangan lagi mengganggu ketertiban yang ada negara kita, karena Papua adalah saudara kita. Saya berharap kejadian ini jangan lagi polisi lagi oleh oknum-oknum yang ada di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar tambahan sedikit rekan-rekan bahwa habis dari sini kita akan melakukan aksi lanjutan, aksi damai juga di Kementerian Luar Negeri. Ya, kita di sana akan melakukan aksi damai. Kita ingin meminta kepada Menlu kita supaya bertindak tegas. Semoga tidak boleh lagi ada ini. Berharap semua yang apa yang terjadi supaya jangan mengganggu kedaulatan Indonesia. Papua adalah saudara kita. Saya berharap antek-antek ini segera meninggalkan tempat yang ada di Jakarta ini dan di gedung ini. Terima kasih. Oke, ya saya juga sebagai Ketua Serikandi Laskar Merah Putih, karena kemarin saya juga ada musibah kejamretan. Ya semoga dengan semua kader-kader Laskar Merah Putih juga ikut bisa membantu, ya kan. Memang kan sudah di pihak kepolisian ya, jadi mudah-mudahan saya. Dan pastinya untuk saat ini memang banyak sekali antek-antek asing yang memanfaatkan keadaan demi situasi, memanipulasi, dan kita harus benar-benar tertib ya Bang ya. Jangan sampai kita dikhianati dan dihancurkan. Itu adalah saudara kita dan kita harus sangat bela. Ini ke dalam mau ngapain nih? Menyerahkan buat salah satu peringatan buat tanggung jawab yang ada di dalam. Untuk minta bertanggung jawaban ya Bang ya. Sama Pak Usmannya langsung Pak atau pengelola gedung ini untuk ketemunya? Bang, kasih tahu Bang, surat Bang.
harapannya apa Bang? Oke, Harapannya Pak harapannya untuk aksi kita ini. Laskar Merah Putih menolak tegas adanya NGO asing yang ada di Indonesia yang mencampuri kedaulatan NKRI, yang merongrong kedaulatan NKRI dengan membuat narasi-narasi yang di-framing seolah-olah Indonesia ini adalah pelanggaran HAM, tetapi mereka tidak melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok separatis. Karena sudah jelas dalam Perpu 2 tahun 2002 bahwa kelompok yang mengatasnamakan ingin mengguncang NKRI mereka adalah teroris, dan kami sangat sayangkan dengan statement-statement yang dibuat. Silakan Pak. Silakan. Berapa orang tuh? Orang yang hitung perwakilannya dihitung. Hari ini sangat senang sekali. Ini aksi pertama saya untuk ikut serta dalam aksi damai dari Laskar Merah Putih. Ya, oke, terima kasih semuanya pada hari ini. Hari ini sangat senang sekali. Ini aksi pertama saya untuk ikut serta dalam aksi damai dari Laskar Merah Putih, dan kebetulan saya saat ini ditemani oleh ketua-ketua saya yang sangat saya hargai. Ada Ketua Mada DKI Jakarta Haji Agus Salim, ada abang kita juga Ketua Harian Jack Newa, ada abang kita juga Bang Wahyu. Bang Wahyu apa Bang? Ketua Harian ya Bang? Ketua Harian. Nah, ini pentolan-pentolan di DPP. Jangan lupa panglimanya di samping. Panglima kita. Panglima kita dari DKI, Pangda kita. Maaf. Daeng Adi. Ini pentolan-pentolan yang sangat saya hargai, senior-senior saya. Dan kebenaran saya di sini sebagai Ketua Serikandi Laskar Merah Putih seluruh Indonesia, mewakili seluruh wanita seluruh Indonesia, dan ini adalah sisi lain saya dari seorang pengacara, seorang artis, dan saat ini saya juga aktif di Ormas Laskar Merah Putih. Nah, mungkin abang dulu mungkin bisa dibuka Bang agenda hari ini Bang, bisa dijelaskan. Ya Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih dengan pengurus markas besar sudah hadir, ada Jawa Barat dan ada Banten, ada Ketua Harian, ada Kang Wahyu, ada Mbak Berbi, ada Pangda kita. Semoga kita alhamdulillah tadi sudah diterima untuk menyerahkan ya bukti supaya beliau jangan lagi mengganggu ketertiban yang ada negara kita, karena Papua adalah saudara kita. Saya berharap kejadian ini jangan lagi polisi lagi oleh oknum-oknum yang ada di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyalitas tanpa batas.